Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang Corporate Social Responsibility and Managerial Ethics. Sebelumnya, perkenalkan, saya Raffi Naufal Arsi selaku moderator serta materi. Perkenalkan, nama saya Aulia Arsyadfana, NPM 2331012 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Nesila Zahra dengan NPM 23311019 dengan materi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dengan NPM 2331129. Saya pemateri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu CSR atau Corporate Social Responsibilities atau tanggung jawab sosial perusahaan. CSR adalah suatu konsep dalam bisnis mengacu pada tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Jadi basicnya CSR itu adalah etika bisnis. Karena saya melihat di negara luar, CSR sudah menjadi basic hukum untuk suatu corporate atau perusahaan. Tapi di Indonesia kita belum ada hukum tentang apa itu CSR. Tapi itu sudah termasuk dalam etika bisnis, dalam berbisnis. Walaupun besar ataupun kecil bisnis itu. Oke, saya lanjutkan. Perusahaan dianggap memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan dampak kegiatan bisnis kepada berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders. Contoh stakeholders itu adalah karyawan, pelanggan, masyarakat, lingkungan, ataupun masyarakat luas. Oke, saya akan menjelaskan apa itu tujuan utama dari CSR. Tujuan utamanya untuk menciptakan keseimbangan dan mencapai tujuan bisnis yang menguntungkan dengan memberi manfaat positif berkelanjutan untuk masyarakat dan lingkungan. Ada beberapa contoh dari CSR, seperti dalam lingkungan. Lingkungan perusahaan berusaha mengurangi dampak negatif limbah, misal seperti itu. Untuk kepada masyarakat, CSR bisa perusahaan berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk karyawan, contohnya adalah perusahaan bertanggung jawab untuk menjadikan lingkungan kerja aman dan adil bagi setiap karyawan. Nah, basic dari etika bisnisnya, perusahaan harus mencakup praktik bisnis yang etis dalam transparansi dalam pelaporan, pematuhan hukum, serta menghindari praktik yang dapat merugikan. Jadi CSR ini memang basicnya etika bisnis untuk memberi keuntungan bagi masyarakat ataupun perusahaan itu sendiri. Oke, akan dilanjutkan oleh Muhammad Raffi. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang stakeholder. Stakeholder adalah pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam sebuah perusahaan sehingga bisa mempengaruhi atau terpengaruhi dari adanya aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis secara keseluruhan dikelompokkan menjadi dua, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal, yang pertama ada pemilik perusahaan atau owner, yaitu berperan sebagai stakeholder utama dari sebuah bisnis dan tidak dapat dibantah lagi. Mereka umumnya adalah seorang penanam modal utama di dalam sebuah perusahaan, serta memiliki peran utama dalam berjalannya sebuah perusahaan. Saran dan keputusan dari pemilik perusahaan ini sangat penting bagi para karyawannya. Yang kedua, ada pemegang saham. Dalam aktivitas bisnis, pemegang saham, kepala eksekutif, dan dewan direksi termasuk dalam stakeholder internal dari sebuah perusahaan. Biasanya, mereka akan menjadi bagian penting terkait keputusan perusahaan mengenai sebuah proyek besar seperti pengawasan, masukan, dan pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, ada karyawan. Karyawan juga termasuk dalam stakeholder internal, karena mereka berinteraksi dengan pelanggan, mendapatkan uang untuk menghidupi diri, serta memberikan dukungan untuk operasi bisnis. Karyawan juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi manajerial, pengawasan, atau fungsi lainnya, sehingga dari suatu usaha yang telah dilakukan, mereka mendapatkan manfaat seperti insentif tunjangan, pertumbuhan karir, dan kepuasan kerja dari atas hasilnya. Lalu yang kedua, ada stakeholder eksternal. Yang pertama yaitu pelanggan. Sederhananya, pelanggan adalah pihak yang membeli produk bisnis. Produk yang didapatkan membuat mereka tertarik dengan kinerja dari sebuah bisnis.
pelanggan mengharapkan bisnis untuk menyediakan produk dan layanan yang efisien serta berkualitas. Sehingga memperhatikan kebutuhan pelanggan merupakan hal yang sangat penting dari keberhasilan suatu bisnis. Lalu yang kedua ada supplier atau vendor. Supplier atau pemasok adalah pihak yang menjual barang, kebutuhan dari sebuah bisnis. Mereka mengandalkan penjualan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Tanpa pemasok, bisnis tidak akan berproduksi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para pemasok maupun vendor. Yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah juga dapat dianggap sebagai stakeholder dalam bisnis karena mereka menghasilkan undang-undang yang dapat mempengaruhi bisnis serta perusahaan. Misalnya saja mengenai pajak penghasilan serta semua orang yang dikerjakan. Selain itu, pemerintah juga mendapat manfaat dari produk domestik bruto atau PDB dari keseluruhan yang disumbangkan oleh perusahaan. Yang keempat ada masyarakat umum. Masyarakat umum juga merupakan stakeholder dalam bisnis. Contohnya lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang yang berhubungan dengan dampak, manfaat, atau rencana terkait. Walaupun tidak terlibat secara langsung, tetapi para masyarakat ini dipengaruhi oleh berbagai hal terkait aktivitas bisnis. Mulai dari adanya penciptaan lapangan kerja, pembangunan ekonomi, kesehatan, hingga keselamatan ketika sebuah perusahaan besar sedang beroperasi. Sekian. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naysila. Baik, selanjutnya materi yang saya akan sampaikan adalah triple bottom line. Triple bottom line adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi atau proyek berdasarkan 3 dimensi utama, yaitu ada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan triple bottom line juga memiliki 3P, yaitu planet, people, dan profit. People ialah bagaimana perusahaan memengaruhi dan membawa keuntungan bagi para pekerja, buruh, maupun masyarakat. Dan yang planet ialah bagaimana perusahaan itu berusaha menciptakan bisnis yang selaras dengan alam dan meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan. Yang ketiga ada profit, bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan secara finansial yang tentunya sejalan dengan 2P, people dan planet. Contoh triple bottom line, salah satu contoh nyatanya ialah West Forsyth, perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah. Triple bottom line ini dianggap sebagai pilar tepat yang bisa mendorong terciptanya bisnis berkelanjutan. Di saat perusahaan menerapkan strategi bisnis berkelanjutan dan berkomitmen dengan pilar triple bottom line, lingkungan menjadi lebih terjaga dan masyarakat pun merasakan dampak positif. West Forsyth sangat mengedepankan konsep triple bottom line ini dalam pengelolaan sampah yang berdampak baik bagi masyarakat. Lingkungan, dan pendapatan perusahaan. Lalu ada dampak pengelolaan sampah triple bottom line bagi masyarakat dan lingkungan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu Sustainable Development. Sustainable Development adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup generasi mendatang. Lingkup dan definisinya diantara lain sosial, ekonomik, dan environment. Tujuannya yaitu kesejahteraan ekonomi. Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan bertujuan meningkatkan ketersediaan dan kecukupan kebutuhan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat. Sustainable Development bertujuan memberdayakan masyarakat sebagai organisasi sosial. Manusia dipandang sebagai kunci keberhasilan pembangunan melalui perkembangan pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan. Kelestarian lingkungan hidup. Kondisi lingkungan yang lestari dapat mendukung keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial. Nilai-nilai Sustainable Development yaitu mementingkan nilai ekonomi,
sekaligus pelestarian lingkungan secara ekologi maupun sosial pada masa yang akan datang. Ketertinggalan transisi, kerusakan ekosistem, ancaman perubahan iklim yang sangat ekstrim, kekurangan bahan makanan. Komponennya diantara lain masyarakat. Penduduk atau masyarakat merupakan bagian terpenting atau titik sentral dalam sustainable development karena penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari sustainable development. 3. Strategi CSR, yaitu melakukan berbagai pendekatan guna membangun citra baik perusahaan. Kegiatan CSR diantara lain cost promotion, yaitu perusahaan akan mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya lain sebagai bentuk kontribusinya, sehingga masyarakat akan semakin mengenal produk atau merek yang dijual perusahaan. Yang kedua yaitu cost related marketing, yaitu perusahaan mengadakan kegiatan sosial, lalu hasil keuntungan dari kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak tertentu. Yang ketiga yaitu corporate social marketing. Perusahaan akan melakukan kegiatan kampanye dengan bertujuan mendorong perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang keempat yaitu corporate philanthropy, yaitu perusahaan memberi dana sumbangan kepada masyarakat atau pihak terkait sebagai ucapan terima kasih atas kontribusinya pada perusahaan. Yang kelima yaitu community volunteering. Perusahaan akan melakukan kegiatan secara sukarela kepada masyarakat atau pihak yang telah dituju, yang biasanya diikutsertakan oleh para karyawannya. Kesimpulan dari materi Corporate Social Responsibility and Managerial Ethics, yaitu CSR dan Managerial Ethics dalam perusahaan sangat penting untuk diketahui dan diterapkan oleh semua perusahaan, karena hal ini memiliki dampak yang sangat baik bagi perusahaan untuk kedepannya, serta dapat memberikan citra positif pada perusahaan yang dapat menarik banyak mitra kerjasama, investor, dan konsumen yang melimpah guna memajukan perusahaan ke arah yang lebih kompetitif. Baiklah, begitu saja penjelasan materi CSR dan Managerial Ethics dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Terima kasih kepada Miss Berlintina selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.